bagaimana kabar kalian? Pastinya selalu sehat. Ya, kali ini kita akan bertemu lagi dalam Bina Iman hari Minggu ini. Nah, hari ini ada yang tahu nggak Minggu apa? Nah, betul sekali, hari ini adalah hari Minggu Palma. Ada yang tahu apa arti Minggu Palma? Ayo, adik-adik, siapa? Angkat tangannya. Ya, betul sekali. Hari Minggu Palma adalah hari di mana Yesus dikuburkan di Yerusalem. Iya, good. Keren, kalian semua luar biasa sudah menjawab pertanyaannya tadi. Nah, hari ini kita akan bina iman bersama Bapak Ibu Guru SD Strada Wiatasana. Pastinya sangat seru dan pastinya sangat menyenangkan. Oke. Nah, mari anak-anak, sebelum kita mulai bina iman kita pada pagi hari ini, kita awali dengan bernyanyi. Ya, nanti kita akan bernyanyi bersama, gerak sana gerak sini sambil bergerak sambil menari. Setelah itu, nanti kita akan langsung doa pembukaan. Nanti doa pembukanya Pak Yohanes akan pimpin. Tapi sebelum doa pembuka, mari kita lihat dan nikmati lagu berikut ini. Check it out. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke api, wush, buang ke jurang, boom. Sekali lagi ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke api, wush, buang ke jurang, boom. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke api, wush, buang ke jurang, boom. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke api, wush, buang ke jurang, boom. Buang ke api, wush, buang ke jurang, boom. Buang ke api, wush, buang ke jurang, boom. Oke anak-anak, bagaimana? Seru kan lagunya? Asik kan? Nah, sekarang mari kita awali dengan berdoa. Siapkan hati dan pikiran kita. Sikap berdoanya bagaimana? Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk bina iman bersama, untuk belajar bersama dan bertemu bersama para Bapak Ibu Guru di SD Strada Wiatasana. Ya Tuhan, berkatilah kami selalu, dampingilah kami selalu. Semoga kami dapat mengikuti kegiatan Bina Iman ini mulai dari awal hingga akhir, sehingga apa yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru di Strada itu dapat berguna bagi kami. Semua doa dan harapan ini kami serahkan dan satukan kepada tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Anak-anak yang manis dan hebat, marilah kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab
11 ayat 1-10. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengawasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghampakkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Demikianlah sabda Tuhan. Halo anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, jumpa bersama Suster Caritas ya. Hari ini Suster dekat dengan banyak pohon palem. Ada apa ya? Yuk kita simak gereja merayakan apa hari ini. Hari ini Suster di Taman Sari Budaya Rumah Mulia Paroki Bendamani Cirebon. Selamat datang, yuk ikut Suster. Menjelang pekan suci, kita masuk pada Minggu Suci. Nah, hari ini gereja memperingati Minggu Palma, di mana kita mengenangkan Yesus yang kembali dieluk-elukan ketika memasuki kota Yerusalem. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ada apa ya? Kenapa rakyat begitu gembira menyongsong Yesus yang disambut dengan mulia? Yuk ikut Suster lagi. Yesus begitu dinantikan, bahkan ketika mendengar Yesus akan masuk kota Yerusalem, mereka berbondong-bondong untuk menyambut Yesus dengan penuh sukacita. Salah satunya, mereka membawa kegembiraan mereka dengan membawa palma. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa sih mereka begitu menantikan Yesus? Nah, kalian semua tentu tahu kan bahwa Yesus itu terkenal sekali. Ia terkenal ketika menyembuhkan orang, memberikan mujizat-mujizat kepada mereka yang membutuhkan, dan terlebih ada yang lebih membuat mereka terpesona, yaitu Yesus bisa membangkitkan orang mati. Selain itu, Yesus kalau berkata-kata dalam pengajarannya, ia pasti penuh dengan hikmat. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, siapa sih yang tidak mengidolakan Yesus saat itu? Namun, dalam perjalanannya, Yesus akhirnya dibenci oleh beberapa orang atau pihak-pihak tertentu yang merasa terancam dengan kehadiran Yesus itu sendiri. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, yuk kita lagi selanjutnya. Hosana, Hosana, Hosana Raja Daud. Terpujilah Engkau
bangga ketika menyambut Yesus. Mereka memuji Dia dengan penuh kesungguhan hati. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sih yang tidak punya idola? Atau siapa yang tidak ingin diidolakan? Nah, seperti ketika kalian berkunjung ke suatu daerah, tentu yang diharapkan adalah penerimaan. Nah, Yesus pun diterima oleh bangsa Israel saat itu. Anak-anakku, jadi jangan lupa ya selalu menyambut setiap orang yang kalian jumpai dengan penuh sukacita. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, yuk simak lagi yuk bagaimana kisah selanjutnya. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Nah, itu adalah cuplikan yang biasa kita nyanyikan ketika hari Minggu Palma tiba. Anak-anakku pada rindu tidak untuk berjumpa bersama? Nah, jangan lupa hari ini bawalah Minggu Palma ya, meskipun kita pada misa online. Nah, siapa sih yang tahu kenapa bangsa Israel mengeluh-elukan Yesus dengan mengatakan, Hosana, terpujilah engkau keturunan Daud, engkau adalah Raja Damai. Anak-anak harus ingat bahwa kehadiran Yesus itu sungguh dinantikan. Bagi bangsa Israel, mereka menantikan nubuat yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelum Yesus hadir. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih isi dari nubuat Yesaya? Di sana dikatakan akan lahir seorang raja damai. Nah, mereka merasa bahwa Yesuslah yang menjadi jawaban Allah bagi mereka semua untuk membebaskan mereka dari ketidakadilan, dari ancaman, penjajah. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jadi kehadiran Yesus itu membawa oase bagi mereka. Mereka sangat yakin bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan. Halo, jumpa lagi dengan Suster Karitas ya. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Murid-murid Yesus pun tidak paham ketika hendak masuk kota Yerusalem. Yesus meminta kepada para murid untuk seekor keledai agar menjadi tumpangannya ketika memasuki kota Yerusalem. Kalau dipikir-pikir, kenapa Yesus nggak pilih kuda ya? Kenapa harus pilih keledai? Keledai itu binatang yang paling lambat, tapi dia paling setia membawa beban. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita juga harus bertindak seperti keledai. Maksudnya apa, Suster? Jadi bodoh? Oh, bukan jadi bodoh seperti keledai, tetapi yang kita tiru adalah semangat berjuang. Meskipun pelan, ia akan sampai di tempatnya. Meskipun membawa beban berat, ia setia. Nah, anak-anak juga harus setia belajar di rumah. Meskipun banyak tugas, meskipun susah pada masa PJJ ini, tetapi anak-anak harus tetap semangat. Setia dengan melakukan hal-hal kecil, mulai dari mengerjakan tugas atau PR yang diberikan suster atau bapak ibu guru ya. Yuk, Suster duduk dulu ya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan memasuki pekan suci ini, kita diajar untuk siap menyambut Yesus yang hadir di dalam diri kita, karena keselamatan yang ditawarkan Yesus menjadi puncak sukacita iman kita. Nah, di dalam masa pertobatan ini, minggu-minggu ini kita siapkan hati dan diri kita ya. Juga bersikaplah menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat memasuki pekan suci. Suster berharap kalian tetap bersukacita di dalam masa pertobatan ini. Caranya bagaimana, Suster? Tentunya jadilah pribadi yang semakin mengandalkan Tuhan ya. Ketika mengeluh-elukan Yesus ya, kalian harus siap menyambut Yesus setiap saat di dalam setiap doa yang kalian lantunkan. Anak-anakku, Suster bahagia sekali. Semoga memasuki pekan suci ini kalian semakin siap menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, hati mama papa dan teman-teman juga. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Selamat siang anak-anak. Hari ini kreativitas kita adalah membuat kipas dari kertas origami. Tapi anak-anak boleh menggunakan kertas bekas yang ada di rumah. Nah, bahan-bahan yang akan kita gunakan selain kertas origami adalah lem dan juga gunting. Nah, cara membuatnya adalah kita lipat kertas origami bagi dua seperti ini, membentuk segitiga. Kita lipat, rapikan di atas meja supaya membagi duanya sama. Nah, kemudian bekas lipatannya kita gunting. Nah, kemudian kita lipat. Kita lipat sedikit demi sedikit. Besar lipatannya sesuaikan saja dengan keinginan. Kita satukan ujungnya. Menggunakan lem. Kita lem, kita rapatkan, maka bentuknya seperti ini. Jadi anak-anak, nah maka bentuknya kipasnya seperti daun. Nah, hasil kreasi kalian silahkan kalian pajangkan di dinding atau di tempat yang kalian sukai. Terima kasih, selamat mencoba di rumah. S-A-L-I-B, S-A-L-I-B, Yesus mati bagiku. S-A-L-I-B, S-A-L-I-B, Dia mengasihiku. S-A-L-I-B, S-A-L-I-B, Dia berkorban untukku. Hidupku telah ditebus menjadi baru. S-A-L-I-B, S-A-L-I-B, Yesus mati bagiku. S-A-L-I-B, S-A-L-I-B, Dia mengasihiku. S-A-L-I-B, S-A-L-I-B, Dia berkorban untukku. Hidupku telah ditebus menjadi baru. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dia telah mati agar ku jadi hidup. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita ku kini jadi penuh. S-A-L-I-B, S-A-L-I-B, Yesus mati bagiku. S-A-L-I-B, S-A-L-I-B, Dia mengasihiku. S-A-L-I-B, S-A-L-I-B, Dia berkorban untukku. Hidupku telah ditebus menjadi baru. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kau telah mati agar ku jadi hidup. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita ku kini jadi penuh.
Baik adik-adik semua, sebelum kegiatan Bina Iman kita akhiri, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami untuk mengikuti kegiatan Bina Iman. Semoga dengan kasih-Mu Engkau selalu memelihara iman kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sebelum kegiatan Bina Iman ini berakhir, kakak mau mengingatkan untuk adik-adik semua yang ingin masuk di sekolah dasar, kakak mau mengajak kalian semua untuk mendaftarkan diri kalian di SD Strada Wiatasana. Bagaimana cara mendaftarnya? Kalian dapat melihat link di bawah sini. Terima kasih adik-adik semua. Sampai bertemu di kegiatan Bina Iman selanjutnya. Dadah!